waktu LBH Padang tadi bilang ada 42 orang, namun yang ditangkap ada 18 orang, yang didampingi oleh LBH Padang ada 8 orang, namun yang membuat surat kuasa ada 2 orang. Dan kematian Afif, ya, seorang pelajar berusia 13 tahun itu juga tidak wajar, dan itu kami menduga bahwa memang ada tindakan ketidaksewenang-wenangan dari polisi. Namun kami meminta kepada Polda Sumatera Barat dan juga Polres saya lupa ya Polresnya ya, yang jelas Polresta Padang ya, untuk secara transparan dan terbuka serta mendahulukan prinsip-prinsip fair trial dalam konteks penyelidikan kasus dugaan kematian salah satu pelajar dan juga penyiksaan yang dialami oleh 8 orang itu. Jadi mereka ada yang ada yang disetrum, ada yang disuruh rokok sampai 5 kali begitu kan di punggungnya, ada yang ditendang. Kemudian yang kasus Afif itu dia dikeruputi dengan banyak petugas polisi, yang itu ada kami menduga ada operasi gabungan antara Polda dengan Polres, sehingga kemudian si anak mengalami luka putus. Ya, memang tadi sudah dikatakan bahwa proses laporan kami selalu pada Polda untuk memintai keterangan. Dan hari ini kuasa hukum ngadu terkait proses yang dianggap berjalan lambat. Tapi Komnas HAM menilai bahwa upaya penertiban tawuran atau indikasi akan terjadi tawuran sudah salah kaprah, karena kita tahu bahwa salah satu tugas polisi adalah penertiban atau Kantipmas ya, memastikan bahwa masyarakat aman. Nah, dalam upaya preemptif pencegahan tentu menjadi upaya yang penting untuk dilakukan, apalagi di sini dikatakan tindak pidana tawurannya belum terjadi, sehingga pembubaran anak-anak tersebut harus dilakukan dengan pembubaran yang dalam istilah kepolisian kan pembubaran yang humanis. Sayangnya itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah mereka ditangkap sewenang-wenang ya, walaupun pidananya belum ada. Tadi juga dengan kekerasan, bahkan ada indikasi kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi kepada korban yang sudah meninggal maupun korban lain yang menjadi kemungkinan terlapor ya, ataupun menjadi korban yang didampingi nanti oleh penasehat hukum, di mana dari semuanya itu tidak ada yang status menurut penasehat hukum sebagai saksi, tapi korban, di mana mereka mendapatkan kekerasan dari oknum tersebut. Nah, sehingga kami melihat upaya pencegahan dengan indikasi adanya tawuran yang belum terbukti tersebut itu sudah jauh dari kewenangan kepolisian tersebut bila dilakukan dengan kekerasan. Tentu ini akan kami jadikan prioritas karena korbannya adalah anak-anak, di mana waktu dalam proses hukum bagi anak-anak itu terbatas ya, maksimal di kepolisian itu sekitar 30 hari ya. Tentu ini yang kemudian menjadi atensi. Kami berharap penasehat hukum tetap kemudian memproses kalau ada indikasi terkait pelanggaran terhadap oknum kepolisian dalam menyikapi kasus ini. Dan tentu saja kami Komnas HAM juga berkoordinasi dengan KPAI, karena KPAI juga memfollow up atau melihat kasus ini juga, mengawasi kasus ini juga. Intinya adalah kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam upaya kepolisian atau pemolisian community yang dilakukan oleh kepolisian itu memang harus bisa berazaskan kemanusiaan. Jadi kalau belum ada indikasi terjadinya pelanggaran, maka pembubaran secara tertib dan humanis itu harus diprioritaskan, alih-alih dilakukan penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan. Jadi Komnas HAM akan terus-menerus mengawal kasus ini ya Pak Wawa, dan kita terus akan koordinasi dengan pihak-pihak yang mengawal kasus ini, baik itu Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat, KPAI, Kompolnas juga. Saya tahu bahwa
Kompolnas juga melakukan pengawalan terhadap kasus ini, dan ada beberapa korban lain yang kami pikir juga mengalami intimidasi ya. Dan tentu saja ini kita minta tadi kepada penasehat hukum untuk meminta perlindungan dari LPSK kalau memungkinkan, sehingga nanti korban-korban lain berani untuk bersuara dan memberi keterangan, sehingga proses ini akan semakin jelas dan semakin cepat terungkap. Ya, itu harapan kami. Satu lagi ya, bahwa kepada Kapolri, tolong memerintahkan anak buahnya di Polda Sumatera Barat untuk membuka akses bantuan hukum bagi 8 korban tadi, karena ada satu korban yang sampai saat ini kita tidak tahu keberadaannya di mana, dan keluarga mengalami intimidasi, dan padahal dia butuh bantuan hukum gitu. Artinya ini ada upaya penghalang-halangan dari pihak Polda maupun pihak Polres agar korban ini didampingi oleh bantuan hukum. Dalam hal ini dalam LBH Padang sebagai pendamping hukum mereka. Itu saja tambahan dari kami. Bu, ini kan berarti kan sudah ada keterangan yang disampaikan oleh LBH, ada dugaan kekerasan, ada penyalahgunaan SOP dalam penanganan hukumnya di sana. Sudah adakah klarifikasi yang diminta dari Komnas HAM kepada Kompolnas untuk pengawasan daripada tindakan aparat yang di sana? Nah, kalau terkait hal tersebut, LNHAM kemarin mengadakan rapat untuk melakukan pemantauan dan investigasi secara bersama terkait kasus ini, termasuk Kompolnas. Jadi Kompolnas akan melihat bagaimana kemudian adanya tindakan-tindakan yang memang menyalahi kode etik polisi di situ. Itu dari pernyataannya Kompolnas. Gitu. Berarti pemantauan ini maksimal 30 hari atau nanti akan dicek secara berkala untuk pengembangan? Iya, tergantung nanti LP yang akan dibuat oleh penasehat hukum. Karena korbannya adalah mayoritas anak, maka penanganannya ada batas waktu, ya. Itu yang kemudian kita tadi dorong agar penasehat hukum segera mengejar keterangan-keterangan, laporan-laporan resmi yang perlu dibuat dan lain sebagainya, termasuk assessment kepada korban. Karena dalam sistem peradilan pidana anak itu korban itu harus ada assessment terkait psikologis, terkait hal-hal yang lain yang mungkin terjadi selama proses yang mereka atau peristiwa yang mereka alami. Tanpa asesmen itu kita akan sulit, karena memang kalau bicara tentang pelaku atau korban anak itu memang wajib ada asesmen psikologis tadi. Nah, dengan adanya asesmen ini akan semakin membantu bagi proses untuk laporan resmi dan proses penyelidikan misalnya terkait kesewenang-wenangan oknum dalam penanganan kasus ini. Itu yang kita harapkan bisa segera. Lanjut dari aduan ini, pemantauan yang dilakukan sama Komnas HAM itu akan dimulai kapan ya? Dimulai sejak hari Kamis kemarin. Makanya bahkan kemarin sampai pemeriksaan alat bukti dan sebagainya hadir di sana. Jadi dimulai dari sejak pelaporan itu, dan kemudian sampai ini kan sudah kita naikkan statusnya menjadi urgent respon karena kasus anak-anak. Jadi harus segera ditangani secepatnya. Gitu. Nah, ini informasi terbaru dari Sumbar. Polda Sumbar kan sedang mencari orang yang mengunggah video viral terkait penyiksaan yang diderita sama Afif ini. Nah, ini tanggapan Komnas HAM seperti apa? Apa ini bentuk dari intimidasi mencari seseorang yang mempunyai alat bukti, atau seperti apa dari Polda Sumbar? Ini bentuk intimidasi. Kami tadi udah dengar ceritanya, bahkan sekarang keluarga korban itu pada ketakutan semua, takut anaknya kemudian diproses dan dilaporkan sebagai bentuk pencemaran nama baik. Artinya kami juga berharap kepada Kapolri untuk menghentikan segala bentuk intimidasi kepada keluarga korban, begitu. Karena ini tentu akan berdampak psikologis terhadap korban, sehingga mereka tidak bisa memberikan keterangan secara sebenar-benarnya, bahkan bisa jadi nanti keterangan A jadi berubah jadi B, kan begitu. Ini yang kita minta, dan upaya kami adalah sesegera mungkin untuk memberikan surat perlindungan bagi korban, gitu. Ada batas waktunya sampai kapan kira-kira? Karena kan ini untuk minta surat keterangan aja sampai sekarang belum ada respon dari Polda Jabar sendiri. Kalau surat perlindungan sesuai dengan SOP yang kami punya, 3 kali 24 jam sudah bisa keluar surat perlindungan, yang nanti pasti kami akan tujukan ke Kapolri dan juga Kapolda Sumatera Barat, begitu. Pak, semua korban sudah dilakukan visomet kapertum sama psikiatri juga? Kalau itu nanti bisa nanya ke LBH ya.
Karena tadi kami minta sebutkan satu persatu namanya juga datanya juga belum lengkap dari LBH, nanti mungkin teman-teman LBH yang akan bisa menjelaskan sebagai pendamping hukumnya. Gitu ya. Rekomendasi Komnas HAM untuk kasus-kasus seperti ini itu dilaksanakan oleh Polri sebetulnya? Kalau dari Polri sejauh ini sepanjang pengamatan saya dilaksanakan beberapa sidang disiplin Polri itu ada yang memasukkan rekomendasi Komnas HAM. Jadi kita selalu koordinasi dengan Irwasum ya Mabes Polri terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama Polri. Itu yang kemudian kami memberikan rekomendasi agar misalnya ada dilakukan di sidang kode etik, dan itu beberapa kali memang rekomendasi Komnas dimasukkan dalam sidang kode etik tersebut gitu. Berarti setelah lapor ini tindakannya menunggu keterangan dari Polda Sumbar ke Komnas HAM? Menunggu keterangan iya, tetapi kemudian kami juga tentu dengan mekanisme pemantauan dan penyelidikan kami juga berhak untuk turun lapangan untuk melakukan penyelidikan begitu, termasuk kepada saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi waktu itu. Itu. Dari tim Komnas HAM sendiri dari ke Sumbar. Kalau tim Komnas HAM ada kantor perwakilan, Mas. Kantor perwakilan dan teman-teman sudah bergerak dari hari Kamis ketika menerima pengaduan dari warga, begitu. Sejauh ini pemantauannya itu sampai mana ya, Cak? Saksi itu udah berapa dan lain-lain? Kalau keterangan dari kantor perwakilan tadi ini masih pengumpulan alat bukti, termasuk meminta keterangan beberapa saksi yang bisa ditemui dan tidak mempunyai rasa trauma. Nah, untuk yang mempunyai rasa trauma, makanya tadi kami menyarankan ke teman-teman perwakilan segera lakukan asesmen psikologi dengan bekerjasama dengan lembaga psikologi independen begitu yang ada di Sumatera Barat begitu. Berarti untuk pihak-pihak yang sudah diminta keterangan oleh Nah, tadi kita nggak nanya ya berapa orang, tapi yang jelas ada 1-2 orang yang sudah kita minta keterangan gitu. termasuk yang itu ya? Iya, yang ada di lokasi. Iya, termasuk misalnya inisial W kan gitu. Ya. Siap, terima kasih Pak Bu. Foto dulu. Atau mau foto-foto itu? Apa nanti aja kalau foto-fotonya mungkin tadi dia langsung keterangan aja. Cek aman. Ya, terima kasih. Pada hari ini kami ingin melaporkan atau ingin mempercepat proses. Sebenarnya pada hari Kamis ini perlu intensitas yang cukup tinggi dan mendesak beberapa pihak. Salah satunya Kapolda, Polda Sumatera Barat untuk didesak oleh Komnas HAM. Selain itu diperlukan jangkauan-jangkauan negara untuk melihat kasus ini. Salah satunya Komnas HAM, di mana untuk bisa pertama untuk melindungi korban atau saksi. Yang kedua, untuk mencari data pembanding dan juga melakukan investigasi yang lebih dalam. Karena pengumpulan data, karena ada beberapa saksi atau korban yang tidak mau bertemu lagi dengan pihak LBH Padang, karena mungkin kami menduga ini ada proses-proses yang intimidasi dan lain-lain. Tentu hal ini diperlukan Komnas HAM untuk turun untuk melakukan memverifikasi data-data yang lainnya. Mungkin itu. Kemarin sempat tiba-tiba merubah kesaksiannya. Bagaimana? Apakah sudah ada masih lagi terkait kesaksian? Ini katanya susah dicari ya saksi kuncinya ini.
Saksi yang dimaksud itu sebenarnya dia pernah memberikan keterangan di kantor sebelum kasus ini diketahui banyak orang. Sebenarnya dia memberikan keterangan bagaimana terkait almarhum AM meninggal dan lain-lain. Tapi setelah itu kami beberapa hari setelah itu pasca Idul Adha ternyata kami ingin menemui saksi tersebut. Pihak keluarga sudah membatasi bahwa kalau dibiarkan bertemu lagi dengan anak tersebut gitu. Saksi ini yang berboncengan sama si Ya, yang berboncengan. Tapi pada saat sempat nggak ke Polres gitu, dan apakah memang dipersulit pada saat di Polres untuk bertemu dengan saksi atau gimana? Sebenarnya itu cuman membatasi saja anak, kan kita membutuhkan saksi ini untuk memberikan keterangan lanjutan, padahal saksi itu di rumah. Dan keterangan yang dimaksud adalah keterangan yang sudah disampaikan kepada pihak Polres di dalam bentuk BAP atau BAW gitu. Ini kan beragam intimidasi yang sudah mulai datang ya kepada korban. Apakah sudah ada pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK? Ya, hari Senin kemarin kami mengadakan rapat, sebenarnya rapat kementerian dan lembaga di mana terkait soal bagaimana pengamanan terkait soal korban maupun saksi, dan ini lagi diupayakan bagi LPSK. Sebenarnya untuk mempercepat itu kami ingin datang ke kantornya besok untuk supaya langsung komitmen untuk menangani korban, karena syaratnya kan harus ada LP nih, laporan polisi. Kami sudah ada laporan polisi dan ini harus dikembangkan, saksi-saksi harus dilindungi juga dan keluarga korban harus dilindungi juga gitu. Itu kan yang ditangkap kemarin 18 orang yang ada surat kuasanya ke LBH berapa? Nah, sekarang masih 2, tapi keterangan yang sudah kami dapatkan sudah ada 8 orang, tapi yang masih yang sudah bersedia untuk memberikan kuasa kepada LBH Padang 2 orang. Atas nama keluarga korban AM dan juga Wahyu namanya. AM dan Wahyu. Ya. Kalau yang Iya, keluarganya. Karena dia meninggal, keluarganya yang memberikan kuasa kepada. Nah, itu yang tidak bisa kita jangkau lagi karena sudah dibatasi. Tapi terkait soal keterangan yang tadi sudah berubah, ternyata keterangan Wahyu lebih berbeda lagi sebenarnya, dan melihat di mana posisi AM sebelumnya dan bagaimana kondisi AM sempat pingsan di saat itu gitu. Kalau pernyataan Kapolda hari Minggu kemarin kan mengacu ke pengakuan A ini bahwasanya almarhum AM ini dia ada rencana untuk melompat ke sungai. Nah, itu apa memang dari pengakuan A terhadap LBH pernah diminta keterangannya terkait pengakuan itu? Sebenarnya dalam pengakuan A kepada LBH tidak ada, dan sebenarnya dalam pengakuan tersebut menceritakan dia tidak mengetahui, samar-samar melihat di mana posisi AM saat terjatuh itu, dan dia cuma mengambil HP. Nah, tapi kami hubungkan dengan keterangan satu lagi, ternyata posisi AM itu berada di Polsek, dan saksi W sebenarnya mengetahui terkait soal itu dan melihat. berarti saksi W ini menyaksikan langsung apakah almarhum AM ini disiksa atau bagaimana? Karena disuruh berhadapan ke depan, dan AM ada posisi di belakang dia dan tidak boleh menghadap ke belakang, dan karena ada salah satu teriakan yang pingsan, dan lalu AM yaitu AM dan W sebenarnya melihat ke belakang lalu mendapatkan penyiksaan gitu. Ada ini nggak ada mungkin langkah selanjutnya polisi dan juga saksi-saksi gitu, apakah nanti juga akan dari luka-luka lebam yang ada di tubuh almarhum AM ini akan ada proses lebih lanjut untuk membanding gitu bahwa memang benar penyiksaan?
Tentunya kami akan terus mencari second opinion dan juga dokter forensik hal ini, karena menurut kami ini yang perlu dilakukan untuk bagaimana luka seperti ini, apakah memang seperti itu atau tidak, karena sampai saat ini keluarga belum mendapatkan hasil otopsi yang clear gitu. Hanya ditemukan kematian yang tidak wajar, dan kematian tidak wajar, alasan dan lain-lainnya tidak jelas. Nah, makanya diperlukan dokter forensik untuk melihat ini. Kami sedang berkomunikasi sebenarnya dengan dokter forensik hal ini. Semoga dalam waktu dekat bisa dikeluarkan hasilnya gitu. Bang, kalau kondisi keluarga aku gimana Bang? Apa ada komunikasi Bang? Keluarga korban? Ya, kalau untuk pihak keluarga sebenarnya kecemasannya masih ada terkait hal ini. Tapi kami selalu akan menguatkan keluarga korban. Jika ada persoalan apapun, kami usahakan keluarga untuk bisa untuk cepat kita rescue, dan bagaimanapun ini adalah satu perbuatan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh instansi. Jadi ini harus kita bongkar bersama-sama dan harus kita buka seterang-terangnya gitu. Pada Polda Sumbar untuk mengusut ini kan rasanya jauh panggang daripada api ya. Melihat dari pernyataan-pernyataan Kapolda Sumbar sendiri, kalau dari LBH sendiri ini akan meminta Kapolri langsung untuk mengusut ini atau bagaimana? Ya, kami sedang menyiapkan itu karena menguatkan juga, karena keluarga rencananya akan kita bawa, menguatkan juga karena prosesnya masih habis terguncang duka ya. Jadi akan kami bawa rencananya kayaknya di minggu ini atau minggu depan paling lambat untuk melapor ke Mabes dan juga Propam tentunya. Lalu kami kemarin sebenarnya sudah berkomunikasi dengan Kompolnas. Kemarin Kompolnas juga ikut dalam pertemuan untuk menindaklanjuti kasus ini gitu. Almarhum AM ini kan kaitannya dengan pembubaran tawuran. Kita nggak tahu situasi di Padang itu seperti apa memang ada pernah riwayat AM ini pernah terlibat dengan tawuran, atau ada memang aktivitas tawuran yang selama ini terjadi di Padang sehingga aksinya brutal seperti itu. Nah, perlu diklarifikasi bahwa tawurannya belum ada. Dan kalau pembubaran tawuran berarti harus ada tawuran dulu gitu. Tindak pidana tawuran pun tidak ada juga gitu. Nah, jadi kondisi di malam itu AM itu berkendara dengan temannya, lalu ada rombongan kepolisian dari Polda lalu menendang motor. Ya, tapi belum terjadi tawurannya. Nah, kalau terkait adegan di Sumatera paling dan juga paling 1 kali sebulan terlihat seperti itu gitu. Ini kan Polda Sumbar mencari orang memviralkan kasus ini Bang. Ini tanggapan dari LBH Padang gimana nih Bang? Ya, ini kayaknya sedikit salah ya Polda Sumbar. Kenapa? Karena harusnya Polda Sumbar harus fokus untuk penanganan kasus, bukan mencari hal pembenaran atau mencari hal yang lain. Dan hemat kami bahwa Polda Sumbar sebenarnya tidak serius dalam penanganan kasus ini dan malah mencari tumbal di balik ini gitu. Itu berarti sebagai salah satu bentuk intervensi, bisa dikatakan kayak gitu? Iya, salah satu bentuk menutup secara perlahan dari kasus ini. Ada rencana lapor ke Menko Polhukam juga nggak? Ya, ini sedang kami siapkan. Beberapa kementerian lembaga akan kita datangi juga, dan juga paling utama ya ke Mabes, lalu kepada Propam akan kita laporkan terkait soal ini. Oke Mas, ini terakhir penjelasan aja. Ini kan kemarin ternyata sudah dilaporkan ke Komnas HAM di kantor perwakilan di Padang.
kemudian ini dilaporkan ke pusat di Jakarta gitu. Apa yang menjadi berbeda dan apa harapannya? Apakah tadi kan Komnas HAM itu juga bilang kalau akan dilakukan pemantauan, apakah itu sudah cukup atau ada harapan lain? Sebenarnya kalau hanya untuk pemantauan menurut kami belum cukup gitu. Harusnya Komnas HAM mendatangi satu-satu korban, mendatangi satu-satu saksi dan mencari informasi dan melakukan investigasi dan menjadikan data investigasi itu data pembanding dari Komnas HAM untuk diadu charge dengan data yang dikumpulkan oleh Polda hari ini. Kalau misalnya meminta keterangan ke Polda, tentunya keterangannya akan seperti itu aja gitu. Dan harapannya ke sana sebenarnya bahwa Komnas HAM, kenapa kami ke sini mendesak Komnas HAM RI untuk membentuk tim investigasi dan memberi perlindungan kepada korban dan saksi yang terjadi di saat penyiksaan tersebut gitu. Mas tadi untuk dialog di dalam akan dibentuk tim investigasi atau gimana? Ya, kesepakatannya akan dibentuk tim tersebut dan juga akan diberikan perlindungan. Tapi apakah dalam waktu dekat, ini yang kita tunggu gitu. Akan ada rencana laporan ke LPSK juga nggak, Mas, untuk khusus perlindungan saksi dan korban? Kalau ke LPSK kemarin di rapat kemarin dia sudah oke, dan kita akan mendatangi besok, hari Rabu besok, untuk bertemu secara langsung agar ada tindakan yang lebih cepat dan untuk bagaimana upaya untuk perlindungan saksi dan korban ini tidak tindasi ke depan hari gitu. Ya, ke Kadif Propam kami sebenarnya sedang menunggu pihak keluarga untuk melaporkan secara langsung gitu. Paling lambat di minggu depan di hari Senin sebenarnya. Jam 1 kayaknya. Iya, besok. Oh ya besok. Mas boleh ditampilin lagi ya? Agak dekat. Yang Wahyu tadi kan anak, dibuat inisial aja. Iya. Ini mau ke compare di sini. Compare. Nah, ada dugaan seksual. Kasus Yang umurnya berapa? Oh, 13 tahun yang lalu. Yang kekerasan seksual. Yang Wahyu itu kelahiran 2007. Yang Wahyu. Iya, 18 ini. Oh, 88. Semuanya apa cuman? Bukan. Ada beberapa yang kayak yang yang A. Iya, benar. Almarhum ini Berarti yang ikut Yang dibawa ke Polsek Makanya mereka Kuranji. takut ya. Maksudnya makanya nggak berani speak up itu karena ada Oh, yang